Gila tidur nating. Ayat gila tidur kayak mau kutuk itu kan ada gila dan tidur dan gila tidur kayak di depan saya dan saya di depan saya tutup itu dan hantam sesaat tidur bulan itu terang mungkin kalau nggak salah waktu itu rembulan jadi kayak terangnya itu ada nyinar itu jadi kelihatan nyautan terus tapak jangan ternyata itu emas nyautan emas itu kayak koin emas itu nyautan apa ini yang dikasihkan saya gitu cuma saya masih diem nyautan. Selamat malam Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri. Kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mbak Rini. Mbak Rini ini asli Jawa Tengah Sobat. Sebelum beliau bercerita, saya memohon maaf karena dari narasumber kita emang mintanya kamera itu di belakang untuk menjaga nama baik beliau. Dia meminta disamarkan dan disorot dari belakang. Ya mau gak mau Sobat, karena orang mencari pesugihan itu kalau tetangga apa saudara kita mendengar apa mengetahui pasti jadi bahan bibir apa bahan omongan, apalagi hidup di desa Sobat. Makanya narasumber kita itu mintanya disorot dari belakang dan namanya juga disamarkan plus suaranya juga minta disamarkan. Yang penting kita bisa mengambil kisahnya Sobat. Ya, kita sambut aja narasumber kita. Assalamualaikum, Mbak Rini. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana kabarnya? Baik, Kang Odeng. Mbak Rini ini dulu setahun yang lalu ya, kurang lebih ya, pernah kesini juga bercerita banyak pengalamannya. Dulu Mbak Rini ini katanya dulu pernah mencari pesugihan sampai 4 kali ya. Tuyul juga pernah, beliau juga melakukan ritual itu juga gagal. Terus kesini dulu sama keluarga apa sendiri Mbak Rini dulu ya, lupa saya. Dulu sama suami Kang Odeng, tapi waktu ritual itu kan suami saya itu pulang karena cuma mengantar sama suami istri itu katanya Kang Odeng kurang bagus, mending salah satu aja. Karena suami saya itu dulu sudah 2 kali mencari pesugihan gagal. Ini saya juga mau maju waktu itu Kang. Karena mas suami saya juga habis mengantar ke rumah Kang Odeng waktu itu juga langsung pulang kan. Oh iya, saya lupa Mbak Rini. Dulu Mbak Rini kesini tuh ya kurang lebih setahun ya. Iya benar Kang Odeng. Itu waktu itu kita antar Mbak Rini kan, panjenengan mau melakukan ritual mencari berkah lah ya, apa minta bantuan dengan bangsa jin. Itu ceritanya gimana Mbak? Kan setahun kita nggak pernah komunikasi waktu itu kan, karena saya juga habis mengantar waktu itu langsung pulang. Oh ya gini Kang Odeng, saya waktu itu mau hubungi Kang Odeng juga nggak punya nomornya. Saya juga pernah ngechat di admin, jarang dibalas juga Kang Odeng. Jadi pada berapa kali itu saya ngechat itu, saya WA di nomor admin juga, ya mungkin banyak yang WA juga ya, jarang direspon. Bisa diceritakan waktu ritual itu Mbak Rini? Saya langsung aja bercerita waktu ritual Kang Odeng ya, nggak usah menceritakan yang dulu-dulu lah. Nggak usah saya menceritakan kepedihan saya, karena saya mau cerita kepedihan dulu Kang Odeng. Lebih sesak data saya nggak mau mengingat lagi masalah yang sudah saya lewati.
Ini kan Oten, waktu ritual di gua itu, pas waktu kan Oten habis ngantar saya kan aku langsung pulang. Saya itu jam 4 kan Oten, diajak berangkat sama simbahnya. Di sana, mungkin saya duduknya itu sekitar jam 5 sore kan Oten. Mulai perjalanan itu nggak sampai setengah jam lah ya. Sekitar jam 4 kayak mau maghrib itu kan Oten. Saya sudah siap bersila di situ kan Oten. Dan saya itu macam-macam dari kan Oten, masih ada kan Oten itu saya pakai semua. Masih ingat sampai sekarang kan Oten. Waktu saya bersila di situ, habis mbahnya nata-nata sesaji, dan beliau juga kayak apa ya bahasanya, baca mantra lah ya, kayak meminta bantuan dengan bangsa goib apa bangsa jin dan kutekarkan gitu kan. Terus saya di belakangnya beliau, saya cuma diam aja. Terus habis itu mbahnya itu ngomong, oh ya mohon maaf banget sebelum itu mbahnya ngasih pesan sama saya, nanti saya usah tanya-tanya lagi kalau setelah saya membaca sesuatu mantra apa sudah sesaji ini dipersiapkan. Waktu itu emang keadaan gelap banget namanya di Kuwaya. Emang saya juga sudah sekali dulu pernah mencari pesugihan juga tapi gagal. Tapi saya juga sudah mempunyai pengalaman. Dari situlah kan Oten, dia mau gak mau saya harus berani untuk mengambil risiko ini. Nah, habis mbahnya nata sesaji dan saya baca sesuatu lah mantra-mantra gitu, ayo minta tolong kena bantuan sama bangsa jin apa bangsa goib kan. Saya di belakangnya cuma mendengarkan diam kan. Setelah mbahnya ini selesai, beliau itu ninggalin center mas saya kan. Terus beliau berpesan nanti kalau sudah selesai suruh nelfon kan. Ternyata mbahnya ini keluar dari gua itu kan. Habis mbahnya keluar, saya tuh yang memutuskan biar berhasil kan dari arahan dulu, dari petunjuk dari Kanoten, semua saya pakai di situ. Katanya mbahnya boleh membaca apa-apa selama yang bisa, maksudnya membaca sesuatu yang saya bisa Kanoten, karena saya Islam, dan saya di situ itu selawat dan Kanoten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kayak gitu terus Kanoten, biar hati saya ini tenang. Tapi setelah saya swawatan itu Kanoten dan menghadap sesaji itu, rasanya hati ini sedih Kanoten, kayak mau menangis gitu, mengingat masalahku yang begitu berat Kanoten. Jujur, semuanya sudah habis Kanoten. Satu titik pehoran, usaha saya juga hancur Kanoten. Dari situlah saya ingat masalah saya begitu beratnya di dunia ini. Masalah utang piutang, masalah perbankan, masalah rentenir, masalah pemplecet, mingguan itu Kanoten. Wah, setiap hari itu cuma usaha Kanoten, usaha sembunyi. Gitulah saya ingat usaha sembunyi apa. Ya karena bingung, didake apa yang buat bayar, nggak ada apa-apa, nggak ada uang untuk membayar, jadi punya usaha cuma sembunyi dan menghindar. Jadi waktu ritual itu saya itu solawatan terus kok tiba-tiba hati saya ini berhenti Kanoten, mengingat sesuatu dan menangis. Dan air mata saya semua mau menangis sejati-jatinya Kanoten. Gak terasa, nggak saya sadar itu menangisnya luar biasa. Memang pedih waktu saya ingat masalah saya itu Kanoten.
Gak terasa kan, mungkin sekitar 1 jam ya. Kurang lebih karena saya itu juga HP saya matikan. Karena biar fokus saya untuk melakukan ritual. Jadi HP saya matikan, ya kurang lebih lah 1 jam. Karena keluar situ kan lebih, saya itu menghadapnya itu ke dalam. Tapi saya itu di bibir gua yang saya lihat itu cuma kegelapan. Gak ada apa-apa kan, cuma sunyi, gelap. Cuma ada penerangan dari dupa. Cuma saya diam aja. Tapi di dalam gua itu, heningnya itu hening gak menakutkan Pak, menurut saya ya. Tapi rasanya itu sedih itu kan. Pribadi saya itu ingat semuanya masalah saya itu. Saya tiba-tiba masuk di otak saya dan rasanya tuh gimana ya? Wah pokoknya pedih karena hatinya dan masalah dunia, masalah hutang itu kan. Sampai bingung lah intinya mau masa ini macam gimana waktu itu ya. Pokoknya sedih banget lah. Sampai nangis itu kayak saya tuh lupa kalau waktu itu saya tuh ritual. Karena tahu pikiran saya, hati saya itu kebingungan ya gitu. Kurang lebih perjalanan waktu sekitar 2 jam lah kan kurang lebihnya ya. Karena saya itu nggak melihat jam juga, perkiraan aja waktu itu. Tiba-tiba di dalam kegelapan itu kan, gua itu kan gelap, nggak kelihatan apa-apa. Ada sesuatu itu kayak gitu kan, ada sinar, tapi warnanya putih kan. Di depan saya itu agak jauh lah ya, sekitar 5-6 meter perkiraan saya aja. Sinar itu semakin mendekat, terus kayak berupa pocong kan. Kayak orang meninggal itu kan. Itu tubuh saya itu langsung kayak merinding semua kan. Terus saya karena waktu itu warnanya putih, kelihatan banget kan itu gelap gua itu ada, tapi warnanya putih kayak pocong dan kelihatan banget, tapi mukanya gak kelihatan kan. Cuma saya lihat ini nih, terus saya pasrahkan apapun yang terjadi udah biar mati aja saya di sini. Ya saya kalau pulang gak ada hasilnya nanti gimana gitu. Gak apa-apa mati di sini aja, sekalian gak usah saya mikirkan duniawi. Pikir saya nak gitu kan. Terus tiba-tiba itu mendekat hilang kan. Dia mendekat ke saya, hilang. Oh nggak ada apa-apa. Terus saya, kepala saya merunduk kan. Merunduk ke lantai gua itu kan. Saya nggak mau melihat kanan apa kiri. Saya cuma diam aja di situ kan. Terus nggak berselang lama ya. Habis kejadian itu sekitar kurang lebih 15-setengah jam. Satu suara kan, suara itu kayak kakek-kakek, ada orang laki lah kan, tapi tua. Terus beliau bilang kayak gini kan, pulang kamu kayak gitu kan. Terus beliau ngomong kayak gitu, jadi aja. Karena nggak melihat sesuatu apa-apa kan, cuma mendengarkan aja. Tapi rasanya kayak di dekat telinga itu kan, suaranya itu melemah banget. Terus saya diam di situ, nggak lama lagi bunyi lagi kan. Pulang nggak kamu gitu kan. Saya bertahan di situ. Pikiran saya kan di dalam hati saya, kalau pulang saya mendapatkan apa? Saya nggak bawa apa-apa, kan gitu kan. Cuma di dalam pikiran saya lagi itu. Terus tetap saya diam aja kan. Cuma di hati saya itu cuma ngomong kayak gitu. Kalau pulang saya aktab dan saya dapatkan ini apa. Misalnya belum dapat apa-apa kok pulang kayak gitu, tapi nggak keluar dari mulut. Cuma di hati. Cuma saya tengok-tengok itu nggak ada apa-apa. Cuma suaranya itu kayak di telinga, kayak
dekatan aja sama telinga saya. Setiap bunyi itu, suara itu bunyi, semua buatan itu mas kayak dan bulu-bulu ini kayak gimana ya rasanya ya. Tapi saya pasrahkan lah, apapun yang terjadi tetap saya bertahan di sini. Karena dulu kan Noten juga pernah waktu itu ngasih wacana apa nasihat. Menjalankan ritual pesugihan itu gak semudah yang dibayangkan, kan gak itu Noten. Semua itu perlu ujian dan tantangan, makanya mungkin ini ujian saya, tantangan saya tetap saya bertahan oleh. Enggak waktu lama Noten, dua itu tiba-tiba itu jadi terang Noten, kayak siang hari, dan kelihatan semua Noten, dari dinding-dinding keluar, dari apa aja di situ kelihatan kayak siang hari ya. Karena waktu itu saya ritual malam harian, tapi tiba-tiba itu terang gitu kan. Saya bingung, ini saya mimpi apa gimana? Tapi kan malam gelap ini kok jadi terang gitu kan. Saya copotlah kaki saya. Apa ini saya naik apa ya, halusinasi apa? Cuma hayalan saya gitu. Kayak saya copot kaki saya, oh ini saya sadar. Dan sesaji itu masih di depan saya, cuma tupanya itu habis Noten. Jadi tupanya nggak ada. Cuma saya itu copot kaki saya. Ini saya nggak tertidur juga. Berarti ini nata ini, tapi kok terang ya? Makanya saya bingung mau dimaklumkan Noten. Nggak nawar di otak saya Noten. Saya tuh memang pernah ritual, tapi kejadian lah akhirnya dan beda banget. Lah, waktu tua itu gelap jadi terang Noten. Saya tuh nengok Noten, semua emang dinding-dinding itu kelihatan semua. Terus enggak berapa menit itu ya, apa antara itu cepetan kejadiannya Noten. Di depan saya nggak tahu datangnya dari arah mana ya Noten ya, nggak tahu lah gitu. Tiba-tiba itu ada Noten, kepala kayak putri yang Noten, cantik banget. Dari pertama kelihatan itu kepalanya pakai mahkota, terus tangannya itu kayak tulang itu ada kayak dulu orang zaman kerajaan itu cuma nongol kepalanya Noten. Terus saya lihat itu kan ternyata dari payudara ini kan Noten, ke bawah ini ular Noten. Terus payudara ke atas ini sesosok putri wanita cantik lah Noten. Tapi baunya luar biasa kan Noten. Baunya harus kayak orang habis melahirkan Noten. Amis harus kayak gitulah ya, kayak darah campur nanah gitu Noten. Jadi harus amis gitu. Menyengat banget itu Noten. Terus saya itu tak bisa mau ngomong ngucap itu nggak bisa. Mulut saya itu kayak susah banget Noten. Tapi mata saya itu melotot Noten, melihat wujud kayak gitu Noten. Itu besar banget Noten, benar besar banget. Karena kepalanya ini sosok putri ini di depan saya mungkin jarak 2 antara 3 meter Noten. Tapi orangnya itu sampai ujung kuasa nawet. Kamu itu ke dalam banget itu, sampai ujung saya melihat Noten, emang besar banget. Gimana ya kalau di kurang lebihnya besarnya itu kayak pohon Noten, pohon kelapa itulah. Terus sesosok putri setengah ular ini kayak berdiri kan Noten, maksudnya kepalanya itu naik kan Noten. Tapi saya itu mau mengatakan sesuatu apa, nggak bisa Noten. Terus badan saya ini saya gerakkan nggak bisa,
kayak semuanya itu kayak kramnya dan kayak saraf-saraf saya itu kayak kejam itu. Bener-bener kayak kram. Terus beliau ini mengucapkan sesuatu yang penting. Apa ini yang kamu inginkan? Saya kan belum ngomong apa-apa kan? Terus di depan saya sudah ada kayak peti yang kan, tapi tidak besar. Seperti apa ya? Seperti peti mati orang Cina, tapi nggak sebesar itu kan? Kayak setengahnya. Itu langsung itu kebuka kan? Dan di dalamnya itu perhiasan semua kan? Perhiasan itu kayak lempeng emas, tapi lempeng-lempeng itu kan? Lempeng-lempeng kayak emas sudah jadi, tapi nggak berbentuk kayak gitu. Yang kulihat, besar ada cakulan, tapi cuma melihat kan? Waktu dia bilang gitu, saya itu tiba-tiba di dalam hati saya itu ngucap kan? Terus itu saya itu ngucap sendiri kan? Oh iya, ini yang saya cari, ini yang saya inginkan kayak gitu kan? Tiba-tiba ngucap sendiri. Enggak, saya sadar itu ngucap kan? Awal mulai itu susah untuk ngomong, tiba-tiba keluar sendiri ya udah. Lah, habis itu kan? Iya, ini yang saya inginkan, ini yang saya cari. Saya ngomong hak itu. Terus beliau ini sesosok setengah ular ini kan? Mengipas tangannya di sekelilingnya kan? Dan ekornya itu posisinya itu di lingkari saya kan? Ekornya itu bergerak lingkari saya sama sesaji itu kan? Terus tangannya itu ngipas ke kiri. Di situ itu saya lihat itu dinding gua itu berupa ohaya kan? Dan saya melihat itu anak saya kan? Anak saya itu yang masih usia 6 tahun kan? Terus dia menangis dan memanggil mama gitu. Terus kayak ada sesuatu yang menyarat-nyarat dia kan? Berpakaiannya itu hitam, tapi mukanya tidak kelihatan kan? Terus kepalanya ini dimasukkan ke lumpur kan? Saya lihat di dinding itu kan? Tapi dinding itu berupa kayak layar kan? Kayak gimana ya? Kayak kelihatan kayak kita nonton TV itu kan? Tapi tiap pria itu saya dengar. Saya itu diam dan bingung kan? Kok ada anak saya? Apa ini? Maksudnya saya masih bingung. Tapi saya ingat pesan yang itu, saya ingat semua. Dari kesadaran saya, dari kecerdasan saya, semuanya saya ingat kan? Terus sesosok wanita yang setengah luar ini kan? Beliau ngomong, itu harta kamu bawa semua. Anakmu saya rawat. Terus mohon maaf saya ngomong sesuatu tuh bingung kan? Saya tuh untuk berapa saat itu diam kan? Mau mohon maaf itu ya, mau mengucapkan itu susah. Mau saya itu kayak gimana ya? Kayak cancing gitu kan? Terus waktu itu emang ingat saya kan? Ingat di otak saya itu waktu kita ngobrol di rumah Kang Openg itu. Mau ngobrol itu Kang Openg ngasih sesuatu caranya apa kunci-kuncinya lah. Kalau dialog itu kayak gini kayak gitu. Lah waktu itu Kang Openg saya ngomong Kang Openg, mohon maaf karena dia itu pakai mahkota dan di kepalanya tadi saya sebutkan waktu, tapi nggak tahu tuh apa kan?
Jadi saya mengucapkan mohon maaf Ratu. Saya mau ngasihkan anak saya ya Ratu. Tapi apa dayanya, itu titipan Tuhan ya Ratu. Saya tak punya hak untuk ngasihkan. Saya tiba-tiba mengucap itu Raden. Tiba-tiba otak saya itu mengingat omongan Raden. Terus hati saya itu merespon tiba-tiba mulut ini mengucap sendiri Raden. Enggak saya sadar tiba-tiba mengucap itu Raden. Emang aneh Ratu. Jadi habis saya ngomong kayak gitu, beliau itu mangguk-mangguk Raden. Karena saya itu juga nggak menerima, juga nggak menolak Raden. Karena waran apa wajangan dari Raden, teman anak itu titipan Tuhan, kita nggak punya hak untuk ngasihkan siapa-siapa. Kita di dunia ini nggak punya hak untuk apa-apa, semua ini titipan. Jadi saya sampaikan yang pernah Raden kasih tahu sama saya. Tapi itu mau mengucapkan itu waktu itu susah Raden. Tapi otak saya itu ingat, terus merespon hati saya, terus mengucap sendiri di dalam mulut saya Raden. Terus sosok wanita setengah ular ini Raden, apa yang kamu bisa kasihkan sama saya? Saya nggak bisa ngasihkan apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Kasihanlah saya itu nggak punya apa-apa, cuma jasad ini. Kalau anak istri orang tua itu bukan hak saya gitu Raden. Tapi waktu itu tiba-tiba lancar mulut saya itu. Terus kotak yang berisi emas itu Raden, tiba-tiba itu ayat di mana ya Raden? Bersamaan dengan cahaya itu, apa sinar, habis gelap itu, nggak ada apa-apa Raden. Kotak itu nggak ada, wanita setengah orang nggak ada Raden. Nggak ada apa-apa Raden, jadi gelap lagi. Cuma aku diam aja di situ. Karena mungkin ini pulang rezeki itu masa itu ya masa Raden. Untuk berapa saat, sambil mengingat atau membayangkan kejadian yang tadi, cuma dia sampai kaki saya ini mulai drama dengan terlalu lama sila, terus kaki saya luruskan ya karena nggak bak tanah enam, rasanya kayak kesemutan tapi kayak ketarik itu aneh, karena terlalu capek sila ya. Saya selanjutkan kaki saya sambil tangan saya itu sambil di belakang gitu Raden, sambil rasanya capek di dalam bersila itu Raden. Habis itu saya diem aja. Saya waktu mau keluar Raden, ya mungkin saya gagal ini kan. Saya udah masa putus asa Raden. Saya merasa punya keyakinan ini gagal ini. Karena terus saya punya pikiran, diem dulu aja sambil nunggu pagi sekalian nanti itu Raden. Mau keluar juga masih tengah malam, pikiran saya gitu sambil nunggu pagi. Tadi aja di situ. Terus habis kaki saya selanjutnya ini sudah enakan Raden, sudah nggak terlalu kesemutan. Terus saya bersila lagi. Dan bersila terus saya fokus kan di situ kan. Kurang lebih 1 jam habis kejadian itu kan. Dan memang semuanya hening, gelap, cuma dengar suara-suara binatang kan. Karena waktu itu memang di gunung ya. Saya sama-sama merenungus apapun yang terjadi sudah mikir karena ingat dengan masalah saya itu berkaitan masalah pertahanan, masalah hutan. Habis itu saya itu melamun. Enggak saya sholawat lagi enggak saya baca sholawat, enggak cuma melamun. Waktu saya melamun dan tiba-tiba itu ada, karena saya itu kan ritualnya itu di luar, tapi di bibirnya, di bibir mulutnya masuk sedikit, enggak ke dalam banget kan. Jadi ya dari mulut bibir gue itu masuknya enggak terlalu dalam, mungkin cuma berapa meter dari mulut guanya.
dari langit itu ada kayak kilat itu nanti, kayak kilat itu kayak mau kelutuk itu kan ada kilat dalam gitu dan kilat itu kayak di depan saya dan saya di depan saya duduk itu dan hantam sesaji itu karena apa saya lihat itu kilat dan jatuh banget tapi nggak kelutuk, nggak cuma kilat. Biasanya kalau musim hujan mau kelutuk itu kan ada kilat-kilat itu ya itu kayak itu dari langit dan perasaan saya gitu kan saya itu menghadapnya ke dalam. Jadi kilat itu kayak dari luarmu kayak menghantam gitu saat itu kayak listrik terpul gitu loh. Pas di depan saya itu pas menghantam sesaji gitu terus saya diem aja di situ. Waktu ada cahaya kayak kilat itu itu saya mundur mundur dari tempat saya duduk itu kan rasanya kayak sontak kayak gitu loh. Habis itu saya mundur sekitar setengah meter dari duduk saya. Habis kilatan itu saya lihat itu kayak berkilauan itu berkilauan kayak ada logam kuningnya kayak emas gitu boleh mikir saya emas. Karena waktu itu karena ritualnya di gunung semakin malam itu bintang itu cerah juga bulan itu terang mungkin kalau nggak salah waktu itu rembulan jadi kayak terangnya itu ada nyinar itu jadi kelihatannya terus dapat tangan ternyata itu emasnya emas itu kayak koin emas itu apa ini yang dikasihkan saya gitu. Cuma saya masih diem jadi kayak koin satu kayak koin emas itu itu saya lihat saya pandangin itu bener-bener emas sampai kaki cepat itu ini keras ini emas ini saya ngayal enggak ya sampai tak cupit lagi terus hidung saya sampai saya tekan ya saya nggak bisa napas ternyata ini nggak mimpi ini benar saya dapatkan emas gitu. Tapi saya mikir lagi kan saya dapatkan satu logam satu biji dijual cuma berapa hutang saya itu miliaran karena cukup juga. Terus saya silasa saya teruskan pokoknya saya itu pokoknya sampai pagi apapun yang terjadi sampai pagi saya tunggu sampai pagi. Ternyata sampai pagi nggak terjadi apa-apa lagi sampai saya dengarkan itu tahrim di situ terdengar suara azan. Selepas itu saya keluar dari mulut dari gua itu dan nelfon simbahnya tak suruh jemput karena mau jalan jauh ke rumahnya mbahnya itu. Terus ternyata yang jemput itu bukan simbahnya, ternyata anaknya pakai sepeda motor. Saya disamperin tepat di mulut itu sama anaknya baru center. Terus saya diajak keluar terus saya digonceng sampai rumahnya mbahnya. Tapi si koin emas tadi masih saya masih kantong saya kantongin. Terus itu saya cerita sama mbahnya. Saya ceritakan kejadiannya sama mbahnya itu nggak merespon. Ya alhamdulillah ya alhamdulillah masih dikasih sesuatu keberkahan nggak gitu. Nah saya nunggu pagi waktu langsung niat saya masuk pulang tak suruh nganter ke terminal. Berarti pagi hari mau saya berangkat pulang dan pamitan sama mbaknya sekitar jam 7 lah kalau nggak setengah 9, 8. Habis itu sebelum pulang saya itu dikasih sarapan sama simbahnya. Habis sarapan itu terus saya pamitan pulang. Lah mau keluar dari rumahnya simbah. Saya rasain koin itu takut ketinggalan.
Ternyata ada mobil masih ada di saku saya, karena saya nggak ganti baju kan. Cuma pagi itu mandi tapi nggak ganti baju. Kapan selama pakai baju itu waktu ritual itu, saya lihat lagi koin tadi jadi uang kan, uangnya itu 500 rupiah. Ini bingung lagi dan kayak tadi itu malam saya lihat itu koin emas. Kok saya itu mau pulang dari mbahnya itu jadi uang 500 rupiah itu apa? 500 rupiah yang warna kuning itu loh. Kenapa 500 rupiah yang warnanya kuning? Dari situ saya diam kan. Bah, saya tanyakan tadi malam ini koin emas, bah kok sekarang kok jadi uang 500 rupiah? How kan gitu? Kan kaget sama kan? Oh ya itu berkahnya dan banyak nasi saran kan, yaitu nanti untuk memari apa untuk memikat semua uang, itulah raja uang, kayak gitu kan. Saya masih bingung masa uang 500 rupiah jadi raja uang, ini buang paling buat beli permen aja cuma dapat 2, mana raja uang kan 100.000 di hati saya waktu itu, cuma ya gimana lagi uang terjadi ya gitu. Sudah waktu saya pulang kan, uang itu yang 500 saku lagi pamitan jembaya pulang dari rumah dan naik bis sampai rumah kan. Sampai rumah saya cerita sama suami saya, menceritakanlah mulai kejadian, mulai proses waktu ritual itu lah kan. Dan suami saya juga nggak menyalahkan, terus mungkin belum rezeki mah gitu. Namanya orang ikhtiar berusaha, ada yang gagal juga ada yang berhasil. Suami saya gitu, saya juga merasa ini gagal kan. Dan tidak ada harapan dah. Karena bahasa itu ya di rumah itu mempunyai usaha sembako, toko sembako itu close kan. Kalau dibilang besarnya besar, tapi hutang saya juga besar banget kan. Semua yang diputar itu juga uang tangan kan. Karena saya nekat ini karena biar apa nggak habis semua. Ternyata waktu itu ritual itu sudah nggak ada harapannya kan. Karena ritual itu yang kanopeng antar itu yang kudapatkan cuma uang 500 rupiah. Satu koin 500 rupiah. Tapi malam itu waktu saya lihat itu benar-benar bukan emas yang kan, kayak koin tapi emas, bukan uang 500 rupiah yang kuning itu. Apa kita jadi uang 500 rupiah yang warna kuning yang aneh? Apa saya halusinasi apa gimana juga nggak tahu, bingung banget. Terus waktu itu juga dah diam aja, uang itu juga tak tunjuk ke suami saya yang saya dapatkan ritual cuma 500 rupiah ini. Yes, apa yang gimana lagi kah? Itu entah. Kalau orang itu sudah nggak kalah kan? Meja sudah nggak ketemu judulnya. Cuma kita tarik nafas diam, merenung, terus gimana besok ini? Untuk melanjutkan hidup ini gimana, hutang segitu banyaknya. Kalau semuanya dijualin itu masih kurang dan untuk bayar hutang. Hutang itu kita ambil dari rekening orang dan dari tanah banyak banget dan kalau di film miliaran banyak banget kan. Dari situ cuma kita merenung kan, nggak ngomong apa-apa, cuma dia macam. Terus gimana ini cuma mikir sendiri, suami saya mikir, diam saya mikir, suami saya sambil rokok, sambil mikir. Saya capek-capek baru datang, bercerita sama suami, ya sama-sama diam lah. Karena capeknya bukan main, mandi terus tertidur saya kan. Terus mandi bersih-bersih tidur kan, lelah kan. Karena waktu itu semalam juga nggak tidur. Di perjalanan naik bis juga nggak tidur.
Dari rumah itu habis ngobrol sama suami, enak banget nih. Lah waktu saya tidur itu kan mimpi ada. Di dalam mimpi saya itu diceritakan semua kan. Ada orang tua datang kan. Beliau ini memakai jubah dan membawa tangan kanannya itu membawa tongkat, yang tangan kiri kayak membawa buku-buku besar banget yang kayak kitab-kitab itu nanti. Terus beliau ini kayak ada Jawa nanti pakai pelangkon, tapi bajunya gamis nanti, maksudnya bajunya kayak baju Arab itu nanti, tapi warnanya hitam. Kalau di Arab itu kan warnanya putih ya, ini warnanya hitam, terus pakai pelangkon orang Jawa. Terus yang tangan kanan pakai tongkat, yang tangan kiri makan kayak buku-buku kayak kitab dan terus beliau itu dalam mimpi saya datangin kan. Perasaan saya itu antara sadar nggak sadar ya, sampai sekarang masih saya ingat kan. Terus beliau ini ngomong kayak gini kan, tapi pakai bahasa Jawa gitu. Ini saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya itu uang nanti untuk daya tarik atau untuk pegangan kamu, biar kamu usaha kamu lancar, biar kamu bisa bayar hutang. Kayak gitu kan. Cuma saya itu nggak jawab apa waktu di dalam mimpi kan, cuma mendengarkan dia ngomong. Terus beliau itu juga menerangkan dengan cara-caranya kan, uang ini untuk dibuat gimana itu ditanyakan sama Nathan. Nanti kalau keluar kamu keadaan itu sakit, itu uang itu suruh masukkan di dalam air, terus suruh minum. Kayak gitu kan Nathan, di dalam mimpi kayak gitu. Terus kalau mau buka usahanya, kayak saya kan punya toko kan Nathan, terus itu suruh masukkan di air, pas air lari. Kalau lari itu air bekas cucian beras itu itu kalau pagi kita kan masak, itu airnya cucian beras, terus naruh ember, itu suruh masukkan uang 500 dirham itu terus airnya suruh suruh nyiram-nyiram ke halaman toko sembako saya itu, semuanya ramai di depan-depan orang. Di dalam mimpi saya kayak gitu kan. Terus saya bangun kayak kaget kan, tapi itu mimpi apa enggak. Terus suami saya tanya, kamu tidur sampai ngorok gitu? Mau saya tertidur, berarti itu saya cerita mimpinya, saya ceritakan suami saya kan. Oh saya praktekkan kan. Waktu itu saya langsung ngambil air, mama saya ngambil beras, saya cuci. Terus airnya cucian beras itu saya masukkan awan itu di dalamnya nauten. Terus saya sebar-sebarkan nauten di halaman toko sembako saya. Kan sembako saya itu ya lumayan besar nauten, karena saya itu grosir nauten, bukan toko kecil-kecil cenda. Tapi kejadian itu tapi saya sebar-sebarkan. Emang gak ada reaksinya. Waktu sehari itu gak ada nauten. Saya tunggu gak ada. Apa cuma mimpi aja, apa ini cuma orang mimpinya orang timur sih. Tapi yang karena saya itu tutupnya itu biasanya itu jam 6 mau maghrib itu kan, tak tutup, gak ada waktu dia biasa namanya pembeli normal aja kan, 1-2 gak ramai gitu enggak. Besoknya kan pagi-pagi banget orang beli itu kayak nanti sembako kan. Orang beli itu masalah kayak orang antri sembako kan. Ramai banget, dan ramai banget kan. Kayak gak nalar mimpi pikir saya kan. Lah dari situlah kan. Pundi-pundi kita kumpulkan lagi untuk bisa bayar hutang. Bisa gitu lah kan. Ternyata yang saya inginkan masuk itu banyaknya itu
nggak dikasihkan, ternyata cuma dikasih koin uang 500 rupiah, tapi untuk menarik uang yang ada di semuanya sekitar halaman sekitar kota saya Ranoten. Waktu itu berjalanlah sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, ya bisa membayar hutang Ranoten karena ramai yang bukan mas. Kayak orang ambil sembako lah Ranoten. Orang tuli itu kayak orang ambil sembako, dan ramai karena Ranoten. Dari situ lah Ranoten kita bisa kumpulkan untuk bayar hutang. Kemudian kecil-kecil kita lunasi, terus yang hutang-hutang di bank yang udah macet, kita bisa ancur lagi, lama-lama sudah normal lagi Ranoten. Tapi ada keanehan Ranoten. Setiap uang itu lagi Ranoten. Dan setiap sore itu kan ada rehapannya, totalannya yang keluar tadi berapa aja, apa aja, terus yang keluar tadi berapa, itu kan ada totalnya semua hari. Jadi ada hitung-hitungannya. Dari saya hitung tadi, hampir 2 kali lipat yang tidak dapat Ranoten. Seandainya barang ini keluar itu 10 juta atau 15 juta, tapi yang kita dapatkan 25 juta uangnya Ranoten dari hitungan yang barang keluar ini. Kan ada keanehan di situ Ranoten. Ya sakitlah cerita saya Ranoten. Makanya dari situlah saya bisa bayar hutang dari tiket demi tiket sampai setahun ini Ranoten. Ya alhamdulillah Ranoten. Semuanya dari hutang di bank juga alhamdulillah sudah lunas Ranoten. Dari yang kecil-kecil itu ya lunas. Ya masih ada orang dan di bank tapi enggak segitu banyak dari dulu Ranoten. Ya hampir 75% itu sudah berkurang, tinggal sedikit lah Ranoten. Dianggap aja sudah lunas kalau menurut saya lah, daripada dulu kayaknya di leher Ranoten. Kayak mau mati udah. Tapi sekarang alhamdulillah Ranoten. Makanya dari berkat Ranoten saya ucapkan terima kasih banget. Ya mungkin semuanya itu karena Tuhan. Tapi kalau manusia nggak ikhtiar, nggak ada yang membantu, mana bisa sampai ke situ Ranoten. Ya gini loh Mbak Rini, orang ritual juga nggak semuanya berhasil. Nggak ada orang bisa memastikan sesuatu yang belum kita ketahui. Besok aja kita terjadi apa kita juga nggak tahu. Makanya saya itu cuma sebatas mengantar apa mengojek. Juga nggak berani untuk memastikan sesuatu keberhasilan. Nggak tahu terjadi apa nanti, namanya orang berobat. Kalau panjenengan dulu itu kan berobat bukan sakit jasmaninya, apa badannya, sakit ekonominya. Ya kalau bahasa Islam cuma ikhtiar, berusaha dan berdoa. Lepas itu juga nggak ada yang bisa menjanjikan apa memastikan sesuatu yang belum kita jalani kan gitu Mbak Rini. Ya semua itu karena Allah. Karena Allah semuanya. Kita dulu bisa ketemu itu ya karena Allah. Manusia itu cuma sebatas wayang, ada dalangnya. Nanti tahun depan kita ketemu siapa, bulan depan ketemu siapa, sudah kehendak Allah semua. Kita cuma hidup itu cuma bisa jalanin dan berusaha dan berdoa, lepas itu sudah nggak bisa untuk memastikan sesuatu apa-apa. Ya mungkin Mbak Rini diparingi berhasil karena usaha Mbak Rini sendiri, bukan karena saya. Saya ini juga sebatas manusia sama kayak Mbak Rini. Iya Ranoten, makanya itu saya kesini sama keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa kok baru sekarang saya kesini? Dulu itu nggak nyimpan nomornya Ranoten pribadi. Aktualnya saya WA ke admin itu 2 bulan yang lalu lah. Itu nggak direspon Ranoten. Makanya saya sempatkan kesini karena sudah setahun. Karena dulu mau kesini belum bisa Ranoten karena masih di rumah itu kesibukan luar biasa Ranoten. Dari sinilah ada
tenggang waktu kita main ke rumah Kang Oten, biar kita jadi apa dengan persaudaraan kita semakin erat di Kang Oten. Terima kasih Mbak Rini atas waktunya sudah mau menceritakan di channel kita. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.